pada sore hari ini. Saya Tina Napitu. Ya, saya Sarman Sidaputar. Kembali lagi dengan Sarman Sidaputar ya di Karina 98 FM. Oke, seperti yang sudah Tina informasikan tadi ya, Cincin Karina pada program sebelumnya. Bahkan juga tadi Desi sudah menginformasikan kepada Cincin Karina bahwasanya pada sore hari ini kita akan mengadakan talk show bersama calon wali kota Pematang Siantar ya, yaitu Bapak Insinyur Asner Silalahi MT. Dan pada saat ini Cincin Karina ya, Bapak Asner sudah hadir di studio. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya. Ito Tina. Sehat Bapak? Sehat. Salam Covid tentunya ya Iya. Bapak ya. Iya. Dan Cincin Karina pastinya kedatangan dari Bapak Asner ke studio Karina ingin menyampaikan visi misi terlebih ya Pak ya. Ya. Dan ingin menyapa Cincin Karina lewat radio Karina tentunya. Khususnya nih ya masyarakat Kota Pematang Siantar. Ya, Cincin Karina, kita akan bincang-bincang santai sejenak dengan Bapak Insinyur Asner Silalahi MT ya. Dan tentunya kita buka layanan interaktif ini ya Bapak ya. Iya, iya. Oke. Untuk Cincin Karina nih ya, mumpung nih Pak Asner hadir di studio. Ada ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Iya. sayang gitu Pak ya. Jadi untuk perkenalan saya bacakan dulu Riwayat hidup. riwayat hidup Pak Asner Silalahi. Nama lengkap Insinyur Asner Silalahi MT. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar 19 Juli 61. Sekarang berusia 59 tahun Pak ya. Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat Jalan Sidamanik nomor 15B, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Ya, dari pendidikannya SD Negeri 48 Pematang Siantar tahun 68 hingga tahun 1973. SLTP Negeri 3 Pematang Siantar 1974 sampai 1976. SLTA SMA Negeri 1 Pematang Siantar 1977 sampai 1980. Perguruan Tinggi Universitas Dharma Agung Medan 1981 hingga 1991. Dan pasca sarjananya tadi di ITS ya tahun 2007 hingga 2013. Ya. Pak ya, bisa ceritakan sedikit Pak dari pengalamannya di pekerjaannya? Baik, terima kasih Adinda Sarman. Pengalaman bekerja saya setelah menamatkan diri dari S1 memulai di dunia kontraktor Iya. di proyek irigasi Simalungun. Baru berlanjut saya ke dunia konsultan. Setelah malang melintang di dunia swasta dan juga di konsultan, saya menjadi pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 1993 sampai dengan tahun 2028 Agustus, tepatnya pensiun dini karena mencalonkan diri menjadi wali kota Pematang Siantar. Berbagai jabatan sudah saya lalui, dari mulai tingkat staf sampai menjadi dulu namanya pimpinan bagian proyek. Setelah itu saya menjadi kepala satuan kerja dan berlanjut sampai ke Sumatera Utara menjadi kepala satuan kerja wilayah 2 bidang jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga, dan terakhir sebagai ahli media jalan dan jembatan di Kementerian Pekerjaan Umum sampai tanggal 10 Agustus 2020. Itu Berarti sedikit. sudah banyak pengalaman di bagian jalan tentunya ya, Iya, Bapak ya. iya, sudah menjadi menyatu dengan diri. Menyatu dengan diri. Aduh, Hampir ini 28 tahun lebih. berarti Kota Pematang Siantar tidak ragu lagi ya akan jalan nantinya bila mana Bapak Iya, terpilih menjadi iya. wali kota Puji Tuhan. Pematang Siantar. Benar. Ya, karena sudah terbiasa menggeluti dunia Pembangunan jalan, Iya. infrastruktur jalan tentunya ya Bapak ya. Wah, sangat luar biasa ya Cincin Karina pengalaman dari Bapak Asner ini.
Ya Pak Asner, mungkin kita langsung aja bincang-bincang santai nih Pak, santai aja ya. Oke. Ini Pak Asner lahir di Pematang Siantar ya, tahun 61. Berarti Bapak ini putra daerah asli Kota Pematang Siantar Pak. Iya, asli dari sampai ke dalam. Jadi jiwa Siantarmen itu sangat melekat. Sangat mengakar Pak ya. Dan ini pemberi semangat kita di rantau orang. Bahwa orang Siantar adalah orang petarung yang bisa ditempatkan di mana saja. Betul. Jadi saya di Siantar dari mulai lahir sampai tamat SMA di Siantar. Setelah kuliah dan terus kembali ke Siantar karena terlalu cinta dengan kota Pematang Siantar. Mungkin ini menjadi sebuah gambaran. Bapak sudah punya gambaran mungkin di Siantar, bagaimana Siantar dari dulu semenjak Bapak kecil. Lalu menggeluti dunia pendidikan tinggi, lalu bekerja. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Bapak soroti untuk kota mungkin apakah kota Siantar ini kurang berkembang atau bagaimana hingga Bapak bersemangat untuk menjadi pemimpin di kota Pematang Siantar ini Pak? Ya baik. Jadi saya sudah banyak membangun daerah orang lain, mengembangkan daerah orang lain. Saya sudah banyak berkontribusi bagaimana membuat daerah itu baik dengan melobi-lobi anggaran untuk daerah tersebut. Nah, hati kecil saya sekarang, kenapa kamu tidak kembali ke kampungmu dengan moto Marsipature Hutan Nabi? Dengan dasar saya, dengan basic saya sebagai orang infrastruktur yang melihat, maaf, kalau kita lihat kota kita, kota Pematang Siantar, mungkin kita bisa melihat bagaimana sekarang kita untuk tempat berolahraga sangat susah karena gor kita tidak ada lagi. Betul sekali Pak. Stadion kita tidak ada lagi dan juga tempat-tempat untuk berolahraga hampir hilang. Dulu masih ada yang namanya lapangan Simarito. Dulu masih ada namanya lapangan lapangan Tanah Horbo. Sekarang sudah hampir tidak difungsikan lagi. Nah, ini mungkin yang mendorong saya untuk berkompetisi menjadi wali kota Pematang Siantar. Dengan pengalaman-pengalaman saya ini akan bisa mendorong pembangunan yang lebih cepat di Kota Madya Pematang Siantar. Nah, gitu Pak ya. Ya. Oke, luar biasa sekali ini. Cita-cita Bapak Asner Silalahi ini untuk kota Pematang Siantar ini. Jadi visi misinya ini untuk kota Siantar ke depannya bagaimana ini Pak? Iya. Atau boleh menyebutkan dulu nih visi misi Bapak mencalonkan diri. Baik, terima kasih. Calon wali kota. Jadi mungkin saya sapa dulu ya semua pendengar setia, Cintawati Karina dimanapun berada. Visi dan misi saya sebagai calon wali kota Pematang Siantar adalah mewujudkan Pematang Siantar yang sehat dan sejahtera serta berkualitas, di mana pada saat ini COVID-19 yang tidak bisa kita prediksi kapan akan berakhir. Nah, untuk itu kami dengan Ibu Susanti yang juga seorang dokter sudah berkomitmen untuk mensehatkan kota Siantar, kalau bisa nol COVID di kota Pematang Siantar atau istilahnya hijau semua. Untuk itu, dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan-gerakan antisipatif untuk mencegah perkembangan COVID-19 di Kota Madya Pematang Siantar. Caranya di mana? Kita akan membuat posko-posko dan relawan-relawan sampai ke tingkat kelurahan, sehingga mereka ini akan bergerak di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang terpantau COVID-19 dan siapa pendatang-pendatang yang datang ke daerah masing-masing. Dengan cara begini, kita akan bisa mendeteksi secara dini. Dengan terpantaunya ini, kita akan bisa mengakomodir dan bisa melihat di satu daerah
apakah ada pendatang yang berpotensi untuk membawa virus corona. Itulah konsep kami di dalam mensehatkan masyarakat Siantar, dan juga nanti dengan Ibu Susanti akan mencoba melihat ibu-ibu yang kalau ibu-ibu ini kurang mampu, sedang hamil, mungkin kita akan memberikan bantuan kepada mereka agar bayi yang dikandung sehat sampai melahirkan dan juga sampai dia melewati balita. Ini nanti akan kita buat di Kota Made Pematang Siantar agar warga Siantar sehat dan juga sehat dalam penataan lingkungannya. Kita sekarang melihat pertumbuhan masyarakat Siantar dengan penataan lingkungan yang belum sempurna. Ini mungkin akan menjadi PR kita, terutama dalam hal menata sanitasi. Itu membuat Siantar sehat. Baru kalau sejahtera, kalau Siantar menjadi sejahtera adalah meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri. Dan juga kita nanti akan berupaya memperhatikan UMKM yang ada di Siantar ini. Kita nanti akan mendata UMKM ini berapa yang ada di Pematang Siantar, dan juga kita akan memberikan kemudahan izin usaha, dan juga kita mungkin akan memproteksi mereka untuk mengemas hasil UMKM-nya menjadi nilai jualnya semakin tinggi. Dan kita dalam berkualitas meningkatkan potensi sumber daya manusia yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengolahan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa, responsif, serta konsisten dalam melayani. Nah, inilah yang akan kita buat nanti agar Siantar sebagai kota transit dan mewujudkan daya tarik sebagai pusat perdagangan regional Sumatera Utara. Inilah sebagai visi yang akan kita kedepankan ke depan. Dan sebagai misi kita, ini pertama menguatkan masyarakat terhadap sehat sejahtera, menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa UMKM, serta meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, dan juga menguatkan sentralisasi dan daya tarik kota, dan mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan. Sedikit menggali lebih dalam mungkin Pak ya. Ya. Sesuai dengan visi misi mungkin ya. Sesuai dengan visi misi yang telah saya baca dari Pak Asner. Kedepannya mungkin ada juga mengenai pendidikan yang lebih unggul di Siantar. Saya lihat ada di sana. Bagaimana kira-kira meningkatkan pendidikan yang ada di Kota Pematang Siantar ini, Pak Asner? Baik. Dulu kita memang disebut sebagai kota pendidikan, Kota Pematang Siantar. Pertanyaan, apakah kita sekarang menjadi disebut kota pendidikan? Saya kira sudah bergeser sebagai kota pendidikan. Karena kita lihat perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, di Siantar ini mungkin bisa lebih didorong lagi. Saya bercita-cita dan berkeinginan, kenapa di Toba, Kabupaten Toba, sampai 2 SMA unggulan, SMA Sokosurung dan SMA Del. Kita sebagai orang Siantar, yang dulunya kota pendidikan, ini harus kita kembalikan menjadi kota pendidikan dengan membuat SMA Plus. Saya akan mencoba bekerja sama nanti dengan Rindam agar mereka yang membuat disiplin siswa-siswa kita yang kita berikan kepada mereka agar digembleng
sehingga siswa-siswa ini berkarakter. Selanjutnya mengupayakan, walaupun COVID-19, tapi ada upaya untuk membuat pertemuan antara murid dengan guru. Sehingga ada umpamanya dibuat setengah dari jumlah kelas itu pagi, baru setengahnya sore, dengan membatasi jarak dan membuat pengaman-pengaman di antara mereka di kelas. Ini harus kita buat, karena kalau nanti lama terus tidak pernah bertemu dengan guru, dikhawatirkan murid-murid itu akan bermain terus sepanjang hari. Iya, Itu tantangan sekarang ini. Mengantisipasi COVID ini, Pak. Iya, ini harus ada dibuat terobosan. Pemda harus berani membuat terobosan. Bagaimana bertemu langsung dengan murid dan guru. Iya. Nah, ini kalau kita tentang pendidikan agak ini memang, karena SMA itu provinsi yang ini, yang punya wewenang. Nah, jadi mudah-mudahan kita lihat sekarang universitas yang ada di Siantar ini sudah semakin daya dorongnya untuk melahirkan SDM yang luar biasa. Contohnya baru-baru ini Universitas Nomensen udah menjadi Universitas Nomensen Pematang Siantar, bukan lagi cabang dari Medan. Ya. Ini merupakan penumbuh semangat baru untuk kita, bagaimana kita ke depannya kembali menjadi kota pendidikan. Iya. Oke. Baik, Bapak Asner, bagaimana Bapak melihat kondisi olahraga di Kota Pematang Siantar ini, Pak Asner? Mungkin ada Bapak perbandingan dulu dengan sekarang, bagaimana kondisi olahraga di Kota Pematang Siantar ini? Baik, kalau kita ke belakang, kita mungkin bisa melihat prestasi olahragawati Pematang Siantar, khususnya dalam bidang tinju dan renang. Iya. Itu Raja Nasution adalah orang Siantar, dan juga Samsul Harahap, Koko Pangaribuan, petinju-petinju nasional yang kelahiran Siantar, dan dulunya mereka berkembang di Kota Made Pematang Siantar. Dan juga kita dulu melihat Persisi ini luar biasa dulu, hebat di Sumatera Utara. Dan juga kalau tidak salah bola basket juga Siantar bisa berbicara di tingkat level Sumatera Utara. Tetapi saat ini kita lihat perkembangan olahraga kita mandek, kita tidak bisa berbicara lagi di tingkat nasional. Untuk itu pembenahan olahraga ini mutlak kita laksanakan dengan melihat bibit-bibit yang akan kita latih dan kita orbitkan. Nah, itu jadi sekilas. Dan mungkin dalam kita mengembangkan olahraga ini, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, sarana dan prasarananya. Artinya kita harus membuat gedung olahraga dan juga stadion. Kita seharusnya sudah punya stadion yang bertaraf nasional. Nah, dan juga menyiapkan kompetisi liga. Kita umpamanya contohnya, kita buat Wali Kota Cup untuk sepak bola, Wali Kota Cup untuk cabang bola voli, dan juga atlet dan hal-hal dan bermacam-macam cabang olahraga. Nah, ini harus kita buat agar membuat gairah lagi olahraga di Siantar. Dan satu hal, kalau kita aktifkan ini, niscaya nanti pemuda-pemuda kita akan berlatih untuk menjadi atlet-atlet. Tidak lagi mereka berkumpul di mana-mana. Ini tujuan kita, mengaktifkan liga-liga yang akan kita buat nanti. Dan juga menyiapkan fasilitas olahraga di setiap kecamatan. Ini harus kita buat, agar mereka yang di kecamatan dengan kelurahannya bisa berinteraksi, berolahraga di tingkat kecamatan. Nah, jadi pemberdayaan pemuda juga perlu kita buat di akhir pekan. Apa kegiatan di akhir pekan yang kita buat untuk menjadi arena pemuda-pemudi kita? Inilah program kami di bidang olahraga untuk anak-anak muda kita. Dan juga perlu
kita membuat salah satu hal yang kita tinggalkan sekarang adalah untuk saudara-saudara kita disabilitas. Nah, ini juga perlu kita buat olahraga apa yang bisa kita buat untuk mereka dan fasilitasnya. Ini sebagai program kita. Bagus sekali ini programnya Program, ya. untuk olahraga ini, Pak. Iya. Nah, saya dengar juga Bapak Asner ada berencana untuk menjadikan Siantar menjadi tuan rumah PON juga nih di Tahun berikutnya. tahun 2024 ya. Ya, gini. Di mana-mana PON itu tidak difokuskan di satu kota. Umpamanya seperti kemarin Jawa Timur. Ada di Surabaya, ada di Madiun, ada di Malang. Iya, iya. Kita sebagai kota nomor 2 di Sumatera Utara pantas dan berhak untuk menjadi tuan rumah di PON 2024 Sumatera Utara. Berhak. Jadi kita harus berjuang. Setidaknya kita ada 3 cabang olahraga. Nah, yang pertama sudah saya melobi, yaitu cabang olahraga gateball. Gateball ini ketua umumnya adalah Menteri Pekerjaan Umum di mana dulu saya bekerja. Mudah-mudahan nanti bisa kita lobby dan juga bisa kita buat di sini atau cabang olahraga pencaksilat atau karate. Kita kan punya sangkar-sangkar karate di sini, nah dan pencaksilat. Ini akan kita upayakan. Kalau bisa atletik. Ini harus diperjuangkan. Sekali lagi saya katakan, Siantar berhak menjadi tuan rumah. Karena nama PON itu adalah PON 2024 Sumatera Utara. Provinsi Nah, Sumatera Utara. itu harus kita perjuangkan. Dan kalau perlu nanti demo orang Siantar semuanya. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, jadi dengan adanya cabang olahraga di sini berarti infrastrukturnya akan dibangun di sini yang dananya akan dari APBN. Itu. Iya, iya. Itu Harus iya ada, Pak. fasilitasnya dan ini akan dibantu pemerintah pusat. Iya. Nah, itu. Mudah-mudahan tercapai ya, Bapak, Iya ya. harus. Ah, Jadi iya. untuk menambah gairah para atlet Iya. Kota Pematang Iya. Siantar untuk menuju PON 2024. Dan yang dapat lagi kita dapat nilainya nanti, ini UMKM kita akan naik, akan kita promosikan hasil oleh-oleh dari Kota Tanah Pematang Siantar, Cendramata dan segala hal, Oh, iya. segala macam nanti kan. Jadi dan setidaknya Turut mengangkat iya, UMKM kita. iya, mengangkat perekonomian masyarakat kita. Masyarakat. Iya. Jadi nanti kan di TV nama Siantar disebut terus kan selama 1 minggu itu Iya, itu ke promosinya gitu. Promosinya. Iya. Mudah-mudahan ya Iya. tercapai ya Pak Iya, ya. Jadi iya, untuk mudah-mudahan. warga masyarakat Kota Pematang Siantar yang ada jiwa-jiwa atletnya nih, Iya. boleh ya berlatih, belajar mulai Iya, dari iya. sekarang supaya maju di PON 2024. Iya. Iya. Oke. Selamat sore Pak, ini dari warga Kampung Martimbang. Oh, Mohon sungai Sibarambang diperhatikan karena dah lama tidak boleh lagi difungsikan oleh warga. Terima kasih Pak Horas. Horas, siapa itu? Ini dari Boru Silalahi. Wah, guru Silalahi lagi. Iya, Boru Silalahi Pak. Si Barambang. Gini, saya teringat langsung jawab ini. Iya, silakan. Langsung jawab Pak. Saya teringat si Barambang adalah tempat saya mandi waktu kecil. Sungai ini kan Namanya Sita Lucur dulu itu. Jadi mengingatkan saya sewaktu anak kecil. Dia tidak bisa lagi apa? Tidak difungsikan lagi. Oh iya. Tidak difungsikan lagi. Karena airnya Di sini tidak disebutkan Pak. Oh. Hanya disebutkan tidak difungsikan begitu. iya, gini, karena si Barambang itu melalui beberapa daerah persawahan, harusnya harus difungsikan menjadi penyuplai air untuk Lahan persawahan. lahan persawahan. Tapi saya lihat masih jalan kok, maksudnya difungsikan gimana ya? Mohon diperhatikan karena udah lama tidak boleh lagi difungsikan oleh warga katanya. Oh, untuk menuju mungkin. Untuk mungkin begitu. Oh iya iya. Mungkin Pak Oh, ya. oh iya 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 iya. Ya. Oke. Nanti gini, mungkin kita buat di situ nanti area-area tempat masyarakat mencuci pakaian dan segala macam.
Karena memang kalau di situ mencuci pakaian dengan mandi itu kan udah jalan besar sekarang. Dulunya memang nggak ada jalan. Jadi mungkin Diolah dilihat dari ininya. Ya. Nanti kita perhatikan. Ya. Oke, untuk Guru fungsi Silalahi Guru lagi. Silalahi ya, Iya. sudah terjawab Iya. pertanyaannya di Iya. sore hari ini. Oke, lalu ini ada satu lagi Pak, pertanyaan dari John Lisi Marmata. Menurut Pak Asner, apa masalah besar yang terjadi di Kota Pematang Siantar saat ini? Dan bagaimana menurut Bapak cara mengatasinya? Oh gini, kalau kita lihat sekarang Pematang Siantar ini, maaf ya, mungkin bisa kita katakan stagnan dalam pembangunannya. Jadi terobosan-terobosan perlu dibuat di dalam membangun kota Siantar ke depannya. Jadi terobosan-terobosan ini caranya gimana? Pertama, kita membuat memang program-program yang menyentuh masyarakat. Program yang menyentuh masyarakat ini dengan melihat apa yang urgen. Yang urgen yang saya katakan tadi seperti pembangunan stadion, pembangunan GOR, dan meneruskan ring road yang masih belum selesai sampai saat ini. Ini adalah program kita, dan juga untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi di Pematang Siantar, dan juga untuk menaikkan PAD Kota Madya Pematang Siantar. Tantangan untuk Kota Madya Pematang Siantar, bagaimana ke depan kita kembali menjadi daerah unggul. Sekarang ada tol dari Medan sampai Jakarta, sampai Parapat. Nah, kita tidak ada pintu tolnya, yang ada di Simalungun. Pertama daerah Serbelawan, yang kedua kalau nggak salah di Pane, Simpang Pane. Nah, kota Siantar dilewati. Yang artinya kalau kita tidak berbenah akan berpotensi menjadi kota mati. Orang sekarang karena lewat dari jantung kota Siantar, mungkin mereka makan kuliner di sini, singgah di Ganda dan segala macam. Kalau sudah dilewati, ini bisa menjadi bencana untuk perkembangan ekonomi kita di Siantar. Untuk itu, kita harus membenahi Kota Madya, kota kita Siantar, dari segi estetika pembangunan kotanya. Dan juga kita akan mengupayakan bagaimana kita membuat Siantar itu menjadi magnet terhadap 3 pengembangan ekonomi di sekitar kita. Pertama, BODT. Kedua, Sesemangke. Ketiga, Kuala Tanjung. Ini akan kita upayakan agar mereka berakhir pekan di Siantar. Dengan berakhir pekan mereka di Siantar, berarti mereka akan menghabiskan sedikit uangnya di Kota Madya Pematang Siantar. Nah, ini kita akan mengupayakan kuliner kita agar kita tata dengan baik, rasanya ditingkatkan, dan juga pelayannya harus sopan-sopan. Nah, ini baru kita meningkatkan perdagangan. Kalau kita meningkatkan perdagangan, berarti kita harus punya pasar yang aman, nyaman. Nah, inilah yang akan kita upayakan agar Siantar tidak menjadi nanti kota mati. Untuk itu, pelaku-pelaku UMKM akan kita buat database-nya, juga menyiapkan objek daya tarik wisata di Siantar. Kita akan coba nanti beberapa daya tarik wisata di Siantar ini. Salah satu contoh mungkin terowongan dari Siantar Hotel sampai ke rangkai antara olahraga dengan kebudayaan, wisata. Jadi harus ini harus kita ciptakan, dan yang penting Siantar harus punya kalender kegiatan, kalender tetap tahunan. Harus kita buat itu agar orang kalau umpamanya udah kita promosikan, mereka juga bisa mencatatkan
liburan mereka. Liburannya, gitu. Tanggal sekian di Siantar itu ada begini-begini. Sebelum kita ke Parapat, kita lihat dulu itu karena asik, menarik. Nah, itu kita memancing agar kita jangan dilewati. Iya. Karena ada event itu mereka akan turun ke Siantar. Nah, itu aman terhadap pedagang-pedagang. Bagaimana agar orang tertarik datang pasar kita supaya jangan warga Siantar saja. Kita coba dulu itu pasar Horas itu belanja pakaian atau orang-orang datang ke Siantar dari Sirikalang, dari Balige, dari Kisaran, dan dari Batubara. Orang belanja ke Siantar bukan ke Medan. Nah, kenapa begitu? Inilah yang akan kita buat kajian biar kita kembali menjadi pusat perdagangan subregional Sumatera Utara dengan menata semua aspek infrastrukturnya. Di samping infrastruktur harusnya juga nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Iya, harus nyaman. Biar orang datang ke pasar Horas tidak was-was. Sambil pegang tasnya erat-erat gini, takut kehilangan. Itu harus aman dan nyaman dan sehat. Sehat. Itu. Oke, masih ada pertanyaan? Nantinya ke depannya kalau terpilih misalnya Bapak Asner menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Iya, jadi gini, sekarang ini kan pemerintah itu hadir untuk melayani masyarakat. Iya, betul. Nah, kita mungkin akan satu mindset dengan perangkat-perangkat di pemerintahan Kota Made Pematang Siantar untuk melayani secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini kita akan membuat atau fakta integritas dengan kepala dinas dan mempunyai target. Iya. Kepala dinasnya mempunyai target. Saya berikan contoh. Ya. Untuk mengurus KTP harus selesai, umpamanya kita buat 2 hari. Ya, betul. Kalau tidak selesai 2 hari, masyarakat berhak memberikan masukan kepada wali kota bahwa kami mengurus KTP sampai 2 hari seperti Bapak janjikan tidak selesai. Nah, wali kotanya nanti akan turun. Jadi kita transparan aja karena sekarang masanya masa transparansi dan juga kita akan memfungsikan yang namanya nanti infrastruktur digital. Nah, semuanya nanti kita buat di media-media apa yang akan kita kerjakan tahun berikutnya. Itu biar jadi kita akan mengupayakan semua perangkat-perangkat itu turun ke daerah ke daerah kerjanya masing-masing melihat permasalahan di lapangan. Di penghujung talk show kita pada sore hari ini ya. Dan mungkin ada pesan Bapak buat masyarakat khususnya Kota Pematang Siantar nih Pak. Ya, terima kasih buat Radio Karina yang memberikan kesempatan kepada kami dalam memaparkan visi misi kami. Kepada warga Siantar semuanya, salurkan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 untuk masa depan Kota Pematang Siantar 5 tahun ke depan. Kita yakin warga Pematang Siantar sudah cerdas dan sudah mengetahui bahwa kita ke TPS adalah memilih pemimpin. Jadi harapan kami tingkat pemilih yang datang ke TPS kita harapkan sampai 80% ke atas. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati. Iya, dan terima kasih juga kepada Bapak Asner Silalahi. Tetap semangat dan tetap berdoa. Mudah-mudahan hari-hari depan lebih baik lagi. Amin. Oke, dan nanti setelah terpilihnya jadi Wali Kota Pematang Siantar, visinya terlaksana ya Pak ya, Iya, yaitu terwujudnya Kota Pematang Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kita harapkan itu untuk kemajuan Kota Pematang Siantar tentunya ya Pak ya. Salam buat Ibu Susanti.
Dan salam juga untuk ibu di rumah ya Pak ya. Terima kasih. Oke, Cincin Karina, demikian perbincangan santai kita di sore hari ini bersama Bapak Asner. Terima kasih untuk kesetiaan Cincin Karina tentunya. Hati-hati di jalan nanti ya Pak ya. Ya.